Oke, kita mulai aja. Oh, nambah satu lagi ya. Ada 5 orang. Ya, ya kita mulai saja kalau gitu. Eh, hari ini materi kita itu ada dua, ya. Ada dua bagian, ya. Meskipun judulnya di RPS itu yang ini, ya, tapi ada tambahannya yang ini juga, ya. Karena dua-duanya itu saling berhubungan, gitu. Nah, kalau yang minggu lalu, ya, minggu lalu asinkron ya kita ya. Jadi mungkin bagi yang sudah melihat videonya ya, itu tentang performance matrix ya. Performance matrix itu kan pengukuran berbasis kuantitatif ya, angka gitu, performa, entah pakai waktu atau tingkat keberhasilan, success rate gitu ya. Nah, seperti itu. Itu performance matrix. Nah, kalau yang ini itu pengukuran metode pengukuran antar muka tapi pendekatannya berbeda ya, berbasis isu ya atau berbasis masalah gitu loh. Seberapa banyak masalah yang muncul ketika orang pakai uh, aplikasinya gitu. Makin banyak masalah ya makin jelek berarti. Intinya sih gitu ya. Oke. Nah, kalau kemarin kan performance based matrix kan itu metodenya kan kuantitatif ya. Artinya isinya kan angka-angka gitu ya, bisa dihitung pakai statistik kan gitu. Ya. Bisa dirata-rata, terus bisa dicari standar deviasinya, confidence interval dan seterusnya ya. Nah, karena dia kuantitatif. Nah, teman kalau yang ini yang issue based matrix ini metode kualitatif ya. Jadi meskipun jadi misalnya kita ngetes ke 10 orang dan kita dapat hasilnya, nah hasilnya itu nggak bisa kita rata-rata gitu nggak bisa ya, karena namanya kualitatif ya tentunya hasil dari 10 orang itu meskipun si A itu ngomong hasilnya bagus dan si B juga ngomong hasilnya bagus, tapi itu bagusnya si A dan bagusnya si B itu belum tentu sama gitu, maka nggak bisa digabung ya. Ya kayak misalnya inilah kayak makanan aja gitu ya. Ada orang yang bilang enak gitu ya, yang ada nasi goreng gitu misalnya ya. Si A bilang enak, terus kemudian si B bilang nggak enak, itu aja kan udah beda ya, padahal makanannya sama gitu. Itu kalau komennya berbeda. Nah, kalau komennya sama pun ya, sama-sama enak tuh mungkin level enaknya pun juga berbeda gitu loh. Jadi yang satu kalau dinilai pakai skor, enaknya tuh mungkin 100, yang satu enaknya tuh 90 gitu kan. Itu kan beda juga ya. Cuman kan apa ya? Caranya ngasih nilai kan susah ya, karena ini kan subjektif gitu loh. Subjektif itu tuh ngukurnya tuh susah. Ya kadang-kadang kalau kita ngasih skor terhadap sesuatu yang subjektif tuh kita ngasihnya tuh kan cuma kira-kira aja gitu. Ya kan? Nggak ada metode pengukuran yang pasti gitu. Kok bisa sih angkanya 100 gitu loh. Kok nggak 95 aja, kok nggak 99 aja gitu. Kok bisa 100? Nah, itulah yang menyebabkan pengukuran yang sifatnya kualitatif itu tidak bisa dihitung pakai statistik gitu. Meskipun ya tadi ya, kalau suruh ngasih skor nih, ada apa namanya misalnya nasi goreng ini ya, suruh ngasih nilai 0 sampai 100 ngasih berapa itu kan susah juga kan. Angkanya tuh 100-nya si A dan 100-nya si B itu juga bisa jadi beda ya gitu. Nah, makanya memang pengukuran kualitatif itu memang tidak untuk dirangkum ya, tidak untuk dihitung pakai statistik ya, ya cuman untuk dianalisa aja satu persatu gitu. Nah, ini kan materinya kan ini ya, pengukuran ya, matriks itu kan pengukuran berbasis isu atau masalah ya. Yang kita hitung adalah ini perilaku atau behavior ya, yang memenuhi kriteria berikut ya. Yang pertama adalah perilaku yang menghambat penggunaan produk ya. Jadi misalnya ada orang yang misalnya dikit-dikit itu garuk-garuk kepala gitu ya, padahal kan di tengah-tengah ngetik atau di tengah-tengah pakai mouse itu tangannya garuk-garuk. Nah, kayak gitu ya, itu kan menghambat penggunaan produk ya, yang harusnya bisa ngetik 5 detik kelar jadi 10 detik misalnya ya. Terus ekspresi wajah ini juga ya. Jadi kalau kita lihat ada orang itu awalnya ceria, terus begitu pakai aplikasi itu wajahnya langsung jadi suram gitu ya. Nah, itu berarti dia sedang kesulitan. Lalu apalagi? Nah, tidak melihat komponen yang seharusnya dilihat. Jadi misalnya di sebuah halaman tuh ada tombol login gitu ya. Tapi orang tuh nggak notice ya, nggak ngerti kalau lu ada tombol di situ tuh, kayak gitu. Kemudian, nah yang terakhir ini ya misinterpretasi komponen antarmuka. Jadi misalnya
ada tombol yang bisa diklik tapi bentuknya tuh nggak kayak tombol gitu. Jadi orang nggak tahu kalau itu ternyata bisa diklik. Ya, lihat komponennya itu kelihatan itu, tapi nggak tahu kalau itu ternyata bisa diklik. Misalnya itu namanya misinterpretasi. Nah, itu adalah masalah-masalah yang mungkin muncul ya kalau pakai ini ya. Kita ngukur pakai issue based matrix itu beberapa contoh masalahnya. Ya. Nah, untuk melakukan atau mengidentifikasi masalah itu ada dua cara ya. Yang pertama ini in-person studies ya. Itu menggunakan protokol think aloud. Jadi ketika orang atau responden itu nyobain aplikasinya, itu apapun yang dia pikirkan itu harus diucapkan gitu. Misalnya dia bingung, wah saya bingung, nah harus ngomong gitu loh. Jangan diam aja ya. Memang caranya begitu ya. Think aloud tuh maksudnya think tuh berpikir, aloud tuh kan keras itu ya, maksudnya bersuara gitu loh. Supaya kita tahu ya, kita sebagai pihak pengembang tuh tahu, oh ternyata ada masalah di sana gitu. Terus yang kedua itu automated studies itu setiap kali responden habis nyobain sebuah task ya, habis melakukan sebuah task itu dia disuruh menulis kesimpulan apa yang dia alami di situ ya. Gitu. Ya ada dua metode ini ya. Nanti akan ketemu masalahnya, oh ternyata ada masalah di sini, ada masalah di sana dan seterusnya ya. Gitu. Nah, yang jadi tantangan kalau kita menggunakan isu based matrix itu adalah gimana caranya bedain yang real issue ya sama false issue ya. Mana yang benar-benar masalah, mana yang bukan itu loh. Jadi jangan-jangan memang ada yang menurut user itu merupakan sebuah masalah, padahal sebetulnya enggak gitu loh, enggak masalah juga gitu loh. Karena mungkin memang usernya yang kurang capable misalnya ya. Misalnya aja kan bisa aja kan kayak gitu ya. Antar mukanya udah bagus, emang usernya aja yang kurang kurang apa ya istilahnya ya, nggak bisa make. Nah ini gitu ya. Tapi ada juga yang memang apa namanya ya memang itu masalah itu loh. Cara bedanya sebenarnya simpel ya. Karena respondennya kan pasti ada lebih dari satu ya, misalnya 10. Nah kira-kira yang ngalamin masalah itu ada berapa gitu loh. Kalau hampir semua itu ngalamin masalah yang sama ya berarti itu memang real issue ya. Tapi kalau cuma satu dua orang ya sebenarnya bukan masalah juga sih ya. Misal hanya satu orang gitu ya udah biarin aja gitu. Yang lain nggak masalah kok, fine-fine aja ya. Itu tuh false issue ya. Kemudian, nah ini eh, ada metode yang namanya severity ratings ya. Kan kita kan udah dapat masalah-masalah nih, list masalah-masalah yang ada itu kan kita dapat ya. Nah itu kita bisa masukin tabel ini ya, tabel ini. Nah ini namanya severity ratings ya. Makin kalau ada low, medium sama high. Kalau high itu berarti adalah masalah yang harus segera diselesaikan ya, urgent gitu. Ya, tapi kalau low itu bisa diabaikan ya. Ya tinggal ini aja kayak yang saya bilang tadi. Orang yang ngalamin itu ada sedikit atau ada banyak gitu. Nah, pertama itu orangnya sedikit atau banyak. Nah, yang kedua adalah impact-nya kecil atau besar. Nah, tinggal dicari irisannya. Kalau orangnya yang ngalamin cuma sedikit dan impact-nya kecil, berarti itu sebenarnya bukan masalah gitu loh, low severity. Tapi kalau yang ngalamin itu banyak dan impact-nya gede, yaitu high severity, berarti harus segera diselesaikan. Tapi kalau orangnya banyak dan impact-nya kecil, nah itu medium. Kalau yang medium ini ya kalau sempat ya silahkan gitu, tapi nggak terlalu urgent ya gitu. Itu namanya severity ratings ya kayak gitu. Nah memang kadang-kadang tapi gini, meskipun ada banyak pengguna yang ngalamin isu yang sama, tapi sebenarnya itu belum tentu juga isu yang penting untuk diperbaiki ya, belum tentu gitu. Nah tetap aja yang menentukan ini harus diperbaiki apa enggak adalah orang yang familiar dengan model bisnis tersebut ya. Misalnya pakar ya, misalnya kalau kita bikin aplikasi e-commerce ya tanya aja ke pakar e-commerce gitu ya, orang yang sering belanja mungkin atau mungkin pihak pengembangnya ya seperti itu. Jadi apa namanya tetap penentunya di situ ya gitu. Karena kadang-kadang itu di balik sebuah antarmuka itu kan ada namanya model bisnis ya, proses bisnisnya kan ada di situ. Memang kalau proses bisnisnya harus seperti itu ya mau gimana, nggak bisa diapa-apain gitu loh ceritanya. Oke, nah kemudian
untuk menganalisa usability issue itu ada beberapa cara juga ya. Ya, ini apa namanya? Pakai severity ratings-nya tadi, terus dibikin pakai bar chart ya. Gitu. Misalnya nih kita punya beberapa macam desain, ada 3 desain itu ya. Terus kemudian diuji pakai isu base matrix. Nah, ketemu yang desain satu itu problemnya ada 14 ya. Ada 14 problem ya. Problem yang high itu ada berapa nih? 6 problem ya. Gitu. Desain 2 lebih dikit, desain 3 juga makin dikit. Berarti yang paling bagus yang desain 3 ya. Kalau lihat dari isunya ini ya, isu base matrix-nya ini ya. Itu. Ini bar chart tapi dikelompokin ya pakai severity rating yang tadi. Jadi kelihatan yang biru ini masalah yang berat-berat ya gitu. Nah, apa namanya? Cara yang kedua. Nah, ini cara yang kedua itu adalah jumlah rata-rata isu yang dialami partisipan ya, rata-rata isu. Jadi di desain satu partisipannya itu ngalamin berapa isu. Jadi kalau di sini tuh kita nggak lihat isunya apa, tapi lihat jumlahnya doang. Oh, di desain satu rata-rata partisipan tuh ngalamin 5 isu misalnya ya. Kalau di sini berapa ya, 6, sekian itu ya, mungkin ada yang sampai 7, ada yang 6, ada yang 5 ya. Setelah dari rata-rata ketemunya 6,6 lebih dikit ya, kan rata-rata ini kan. Nah, yang desain 2 itu usernya ngalamin 5 lebih dikit ya, desain 3 hampir 4 ya, katakanlah seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang pertama tadi kan apa namanya, jenis isunya ya, jumlah isunya, isu unik ya. Meskipun ada satu orang itu ngalamin sampai 10 kali, tapi kalau itu isunya sama terus ya cuma dihitung satu kalau yang ini. Nah, kalau yang ini, kalau satu orang itu ngalamin 10 kali ya ini sampai 10 gitu loh. 10-10-nya dihitung ya. Tapi di rata-rata dulu ya. Nah, itu bedanya di situ ya. Kalau ini memperhatikan jumlah, kalau yang ini memperhatikan jenisnya ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghitung jumlah partisipan yang mengalami isu. Jadi mau isunya 1 atau 10, ya tetap aja dihitung cuma satu, ya gitu. Tapi ini untuk tiap tas ya, tiap tas. Jadi tas pertama itu ada berapa partisipan yang ngalamin masalah di situ? Oh, cuma satu. Ya, tas yang kedua, oh, ada 6. Ya. Ini per tas. Ya. Ya, kalau ini kan per desain. Ya. Ini sebenarnya kalau mau dibikin per tas juga bisa, ya, kalau mau. Ya. Tas satu ada berapa orang, tas dua, ya, tas tiga dan seterusnya. Gitu. Nah, ini ada lagi ya, menghitung isu berdasarkan kategorinya ya. Jadi isunya itu dikelompokin dulu, baru dibikin bar chart. Nah, ini juga boleh ya. Cuma kalau kategorinya banyak, ini kurang efisien ya. Sama aja kayak ngitung sendiri-sendiri. Gitu. Nah, untuk yang ini, issue based matrix itu, nah ada istilah ini ya, magic number five. Kayaknya di materi yang sebelumnya juga sempat saya bahas ya, magic number five. Jadi ini kan biasanya dilakukan saat ini ya, formatif study ya, formatif testing ya. Kalau formatif testing itu partisipannya nggak usah banyak-banyak ya. Kalau Jacob Nielsen bilang itu 5 orang cukup ya. Karena kalau kita lihat ya, 5 orang itu sudah bisa menemukan 80% masalah ya. Nih 5 orang, masalah yang ketemu adalah 80% gitu. Kalau kita naikin jadi 6 orang, ini mungkin sekitar 90 ya. 7 orang ya 95 kali ya. 8 orang itu naiknya makin dikit ya, makin tidak signifikan. Jadi titik baliknya adalah di angka 5 ya, 5 atau 6 lah ya. 6 itu masih naiknya lumayan, tapi 5 oke lah. Di atas 80% udah cukup gitu. Ya kan? Kalau satu orang kan cuma ketemu 30, kalau 2 orang ketemu 50 ya kan, naiknya 20% ya. Nah, nanti yang naiknya kan signifikan nih. Nah, makin tidak signifikan tuh di nomor 5 ya. 5 ke 6 tuh udah nggak terlalu banyak naiknya. Jadi 5 aja cukup ya. Katanya gitu. Nah, ini juga ada juga sih yang apa ya istilahnya ya, mendibang atau apa ya istilahnya ya, intinya dia nyobain ya 5 partisipan tapi ternyata dia hanya bisa nemu 35% isu ya. Hanya ketemu 35.
ya, bukan 80. Nah, itu ternyata ada catatannya juga. Kalau mau ngambil apa namanya 5 partisipan itu mereka harus tidak keberatan ketika iterasinya lebih dari satu, ya. Terus kemudian yang kedua adalah partisipan itu punya karakteristik yang sama, ya. Sama yang ketiga tuh yang dites nggak terlalu banyak, ya. Itu catatannya, ya. Kalau nggak memenuhi ini nanti akhirnya ketemunya juga nggak banyak isunya, ya. Ya kayak ini contohnya hanya ketemu 35%, ya, gitu. Oke, ini yang part satu, ya. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin sebelum saya lanjut ke yang part 2? Apakah yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nah, yang kedua adalah ini behavior dan physiological matrix, ya. Jadi kalau tadi kan isu ya berbasis masalah. Nah, kalau yang ini adalah pengukuran berbasis perilaku, ya sebenarnya masih ada hubungannya. Ya. Kayak tadi kan di awal saya bilang ya, misalnya ketika pakai aplikasi itu dia sambil garuk-garuk kepala. Nah, itu kan sebenarnya termasuk ke ini ya, behavior. Terus ada juga ekspresi wajah. Itu kan juga masuk ke behavior, ya. Jadi kalau orang nyobain aplikasi itu kan bisa jadi eh, perilakunya tuh macam-macam. Ada yang anteng gitu ya, ada yang kakinya goyang-goyang gitu ya, ada yang garuk-garuk, ada yang mukanya berubah gitu ya. Jadi awalnya tadi ceria terus kok jadi cemberut, terus ada yang mukanya serius ya, kayak gitu ya. Itu berbasis behavior ya. Jadi tentunya gini, kalau misalnya kita kasih ya eh, 2 buah desain ya, kita uji ke satu orang. Nah, ketika pakai desain yang pertama dia wajahnya ceria, ketika pakai desain yang kedua wajahnya cemberut, ya gitu kan. Berarti kan dari situ kan kita secara singkat bisa menyimpulkan yang desain yang pertama lebih bagus karena dia mukanya happy gitu loh ketika pakai. Tapi ketika pakai desain yang kedua mukanya eh, cemberut itu tadi ya. Nah, itu kan meskipun belum tentu betul, tapi ya secara singkat aja kita bisa menyimpulkan desain yang pertama lebih bagus ya. Gitu. Meskipun belum pasti ya, tapi ya itu yang namanya pengukuran berbasis behavior ya. Nah, behavior sendiri ada 3 ya, ada verbal, ada bahasa tubuh, ada reaksi tubuh ya. Ada 3 apa namanya jenis ya, 3 jenis behavior ya. Verbal itu ucapan ya, yang pertama, yang kedua adalah bahasa tubuh, yang ketiga adalah reaksi tubuh ya. Eh, jadi bisa berupa perkataan ya, misalnya aduh kok sulit, aduh kok ini gimana nih, tuh bingung udah kayak gitu ya, itu kata-kata verbal. Yang kedua adalah bahasa tubuh ya, ya tadi kayak misalnya garuk-garuk kepala lah, terus matanya lihat ke sana kemari ya, gitu. Yang ketiga adalah reaksi tubuh ya. Bedanya bahasa tubuh dan reaksi tubuh adalah kalau bahasa tubuh itu kelihatan ya, bisa kelihatan dari luar gitu. Kalau yang reaksi tubuh itu mostly nggak kelihatan ya. Misalnya kalau berkeringat gitu mungkin kalau dilihat dekat itu mungkin kelihatan ya. Tapi gini, artinya bahasa tubuh tuh kayak perilaku yang apa ya? Bisa jadi itu kebiasaan ya, dan sebenarnya bisa dikontrol gitu loh. Bisa dikontrol ya. Misalnya garuk-garuk kepala, kalau kita bilang jangan garuk-garuk kepala gitu kan, ya udah kan selesai. Pasti dia nggak akan garuk-garuk lagi gitu. Terus matanya misalnya lihat ke sana kemari, nah kita suruh aja matanya lihat ke depan, lihat ke layar gitu kan. Nah, selesai gitu. Itu yang bahasa tubuh. Jadi kalau kita ingetin itu masih bisa dibenerin. Tapi kalau yang reaksi tubuh itu nggak bisa. Misalnya berkeringat gitu ya. Orang kalau keringatan terus kita suruh keringatnya di stop itu kan nggak bisa ya. Mau itu otomatis kok, ya kan. Terus jantungnya berdetak kencang. Itu kalau suruh detak jantungnya dipelanin nggak bisa kan. Tahu ya bedanya ya, bahasa tubuh sama reaksi tubuh. Jadi kalau bahasa tubuh itu masih bisa dikontrol, tapi kalau yang reaksi tubuh itu nggak bisa dikontrol ya. Gitu. Itu memang reaksi ya, namanya reaksi ya, itu otomatis gitu loh. Kalau orang panik itu kan pasti jantungnya meningkat gitu kan, detak jantungnya kan. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau misalnya kita mau mengukur behavior berdasarkan kata-katanya, nah kata-kata yang diucapkan tuh bisa dikelompokin paling gampang jadi 3 kategori ya, positif, netral, atau negatif. Misalnya bilang, wah ini kok nggak jelas sih, nah itu jelas negatif ya. Ini tampilannya tuh nggak jelas, nggak clear gitu ya, bingung saya, nah itu negatif ya.
Terus kalau misalnya, wah ini tampilannya keren banget, nah itu jelas positif, ya, jelas positif itu. Tapi ada juga kata-kata yang dia mungkin hanya sekedar bergumam gitu ya, emang nggak ada artinya, nah itu masuklah ke netral, ya, gitu. Itu kalau mau dikelompokin, paling gampang sih ada 3 ini. Tapi kalau mau dikelompokin lebih banyak lagi bisa, ya, yang verbal ya. Ya ini kalau mau dikelompokin yang kategorinya lebih banyak lagi bisa aja, ya. Ada macam-macam gitu. Kalau mau detail ya, tapi kalau enggak ya 3 aja sudah cukup ya, positif, netral atau negatif. Ya, itu namanya kan sentimen ya, sentimen, sentimen ya sentimen istilahnya tuh kayak gitu, sentimen. Oke, aktivitas kelas skip. Nah, berikutnya adalah perilaku nonverbal. Ya, ada 2 tadi ya, bahasa tubuh dan reaksi tubuh. Itu eh, sulit untuk diamati ya, cenderung sulit ya. Ya kecuali yang bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh masih bisa, tapi kalau yang reaksi itu susah ya. Contohnya beberapa diantaranya adalah ini, misalnya ekspresi wajah ya, ekspresi wajah itu kan bahasa tubuh ya, masih bisa diamati ya, direkam aja mukanya pakai webcam gitu ya. Jadi kan misalnya dia waktu ngerjain tas yang pertama mukanya tiba-tiba cemberut ya, pas ngerjain tas yang kedua mukanya biasa-biasa aja, tas yang ketiga mukanya senyum-senyum, nah, kayak gitu ya. Itu kan berarti kan mengartikan tiap tas itu ya, mungkin tas satu dia kesulitan, yang tas dua dia biasa aja, yang tas tiga dia gampang misalnya ya. Terus yang kedua adalah ini arah pandangan ke layar, itu biar tahu sebenarnya yang dia lihat tuh bagian yang mana sih gitu loh, yang menonjol tuh yang mana gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah detak jantungnya meningkat ya. Nah, ini kan reaksi tubuh ya. Mungkin kalau dia bingung atau panik itu ya meningkat detak jantungnya ya. Terus yang berikutnya adalah kondisi emosional. Nah, ini juga nggak tahu ya orang itu lagi mood apa enggak ya, moodnya lagi hancur atau lagi bagus atau gimana kan nggak kelihatan ya. Gitu itu emosional ya. Nah, ini susah ya. Kalau mau ngukur yang reaksi tubuh itu nggak bisa diamatin pakai mata telanjang gitu ya, langsung dilihat itu nggak bisa. Harus pakai alat khusus ya. Kayak detak jantung tuh ya mungkin orangnya dikasih ini ya, buat ngecek heart rate itu ya, detak jantung. Dipasangin di tangan atau di kepala itu mungkin ya. Nah, ini contohnya ini, tapi ini mukanya ya. Tapi ini ada alatnya, pakai pakai kamera itu loh. Nah, kameranya bisa deteksi ekspresi, misalnya nih orangnya kan mukanya biasa aja. Nah, ini makanya di sini ada beberapa jenis emosi netral. Ya, artinya orangnya ya biasa aja mukanya gitu ya. Terus oh ini anu ya, ini yang harusnya ini video ya. Nanti mukanya senyum gitu, pindah yang happy yang tinggi, terus kalau mukanya sedih yang sad yang naik dan seterusnya ya. Harusnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini skip aja. Nah, itu tadi kan buat lihat ekspresi ya atau emosional ya. Nah, terus kemudian kan kita juga bisa ngecek ini ya, arah pandangan mata pada layar. Ya, jadi di layar tuh yang dilihat bagian apa sih? Nah, itu kita bisa memanfaatkan eye tracker ya atau eye tracking. Salah satu bentuknya seperti ini ya. Ada yang pakai bentuknya kacamata, ada juga yang bentuknya itu kayak batang ya, panjang gitu. Kalau kalian tahu ada di apa TV itu ada itu ya soundbar itu ya, speaker yang ditempel di bawah televisi. Nah, itu bentuknya mirip ya. Eye tracker, mungkin saya cariin ya, Tobii eye tracker. Nah, bentuknya tuh cuman kayak batang seperti ini loh. Nah, lonjong gitu. Ditaruh di bawah monitor, nah kayak gini. Jadi nanti bentuknya yang sudah terpasang itu, nah ini, kalau kalian lihat ini ada layar monitor, nah ini ada warna merah 3 biji, nah itu eye tracker dipasang di situ. Gitu. Sebenarnya eye tracker ini kalau Tobii ini dipakai buat ini, buat main game ya, game FPS ya, yang tembak-tembakan itu loh. Kan biasanya kan anu ya, kalau buat ngarahin pandangan kan pakainya mouse itu ya. Ya kan, terus buat lari-lari pakai tombol ini, keyboard ya, WASD itu ya. Nah, kalau pakai eye tracker, mouse-nya jadi nggak perlu dipakai lagi gitu. Cuman butuh keyboard aja paling, sama ya mouse-nya masih sih buat klik-klik itu ya, buat nembak itu misalnya. Misalnya gitu. Tapi buat itu kan emang Tobii ini dirancang buat main game, tapi kalau mau dipakai buat riset juga bisa ya. Mereknya Tobii ini yang setahu saya paling terkenal sih ini Tobii ya, eye tracker
Gitu. Nah, di eye tracker itu kita bisa mengukur macam-macam ya. Ini ada beberapa komponen yang bisa diukur, number of fixation, fixation duration, dwell time, sequence, ya. Seperti itu. Nah, itu tuh apaan sih? Gitu. Nah, yang pertama ini apa namanya? Dari sini tuh kita bisa mengukur ini, ya. Misalnya ini ada sebuah desain, ya. Desain. Nah, ini kan ada bulat-bulat ini ya, lingkaran-lingkaran warna hijau, warna merah. Nah, ini mau kalau warnanya itu semakin merah itu artinya orang semakin lama lihat di situ, ya. Jadi yang warna merah itu adalah komponen-komponen yang menonjol, ya. Yang di sini, terus di sini, terus di sini, terus di sini, gitu, ya. Itu adalah komponen yang menonjol. Jadi kalau misalnya kalian pasang tulisan di sini, nah ini kan nggak terlalu banyak warna hijau atau merahnya ya. Ini sebenarnya nggak dibaca sama orang gitu loh. Bagian ini, ya. Cuman title-nya doang, ini paling agak merah ya. Habis itu di bawah sini nggak ada yang dibaca, ya. Jadi konten di sini ini percuma, gitu karena nggak dibaca. Gitu. Cara bacanya seperti itu. Ini namanya heat map, ya. Heat map. Atau ada juga namanya pathways ya, itu urutan. Jadi orang tuh lihatnya tuh yang mana dulu sih. Ini sebenarnya ada angkanya ya, angkanya harusnya ada angkanya untuk menunjukkan urutannya. Kalau yang ini kayaknya pathways ini untuk lihat ya seberapa lama sih, makin gede lingkarannya tuh makin lama lihat di situ. Gitu. Kalau dari pathways-nya sebenarnya orang tuh lihatnya tuh cuma di area sini ya. Ya atau istilahnya ini adalah F pattern ya. Yang di sini itu nggak digubris ya area sini. Hanya di bagian sini doang ya. Nah, terus dari situ heatmap dan pathways itu kalau mau dicari regionnya, area of interest atau region of interest itu sebenarnya bagian yang paling menonjol itu yang bagian sini ya, yang layar ini loh. Nah, itu di antara semua bagian ya, di sini ya. Ya sama sini lah. Yang hijau-hijau ini lumayan, yang merah ini yang paling lama dilihat ya. Gitu. Terus kalau yang ini tuh buat ngukur emosional itu bentuknya itu kayak sarung tangan tapi sebenarnya ada sensornya ya. Itu gabungan antara mungkin buat baca keringat sama sama detak jantung dikombinasikan. Oh ini orangnya lagi panik atau lagi apa gitu. Ya sepertinya sih gitu. Karena saya juga belum pernah pakai alatnya ya. Jadi saya nggak tahu ya. Tapi ini buat ngukur emosional ya karena emosional seseorang tuh kan susah ngukurnya ya karena ya nggak kelihatan ya tersembunyi gitu ya. Atau kalau mau ngukur pakai wajah juga bisa, meskipun kadang-kadang wajah itu juga nggak menunjukkan kondisi emosional yang sebenarnya gitu ya. Orang kalau marah tapi mukanya ketawa kan juga bisa kan, gitu bisa-bisa aja ya. Ketawa-ketawa gitu kan, padahal aslinya marah gitu. Nah ini juga salah satu toolsnya ya. Cuma nih pakai EEG ya. Ketika ini desainnya, desain yang diuji, terus ini adalah hasil nilai EEG-nya ya gitu. EEG itu alat yang dipasang di kepala ya buat baca sinyal otak ya bagi yang belum tahu ya. EEG apa ya singkatannya elektro apa itu elektrosefalografi ya, ini. Alat alatnya kayak gini ini ya. Nah kayak gini nih gitu dipasang di kepala ini buat baca sinyal otak jadi ini juga bisa tahu ya orang tuh lagi marah atau lagi apa gitu pikirannya apa sih gitu seperti itu ini pakai EEG ya bisa. Nah ini di kampus juga punya alatnya kayak gini ya tapi lebih lebih kalau ini bentuknya tuh serem gitu ya. Kalau yang di kampus tuh lebih ini lebih lebih manusiawi, maksudnya nggak serem lah. Kayak cuman kayak bandu gitu loh. Bandu terus ada sensornya dipasang di jidat. Gitu. Mas saya lupa mereknya apa ya. Pokoknya ada aja. Saya pernah lihat. Oke. Nah, itu doang ya materinya. Cepat juga ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak selesai nih, cepat kita kuliah cuma setengah jam. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai di sini?
Nggak ada. Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, ya saya rasa kelas kita cukup sampai di sini aja. Ya, ya sampai ketemu lagi minggu depan kalau gitu. Oke, thank you semuanya.